Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini, sebelum kita membahas tentang talhinul Quran, mengiramakan Al-Quran, terlebih dahulu kita bahas pembahasan sebelumnya. Ada subbab pembahasan sebelum pembahasan tentang talhinul Quran pada jilid 4 di halaman 2668, atau sebagaimana teksnya yang sudah saya bagikan tadi siang dalam grup WhatsApp, tentang masalah al-huda'u, atau bisa juga dibaca al-hida', tapi ala lughatil masyhur, menurut bahasa yang populer dalam bahasa Arab dibaca al-huda'. Wa syi'ru, ada pembahasan tentang al-huda wa syi'ru. Huda itu di sini diterjemahkan sama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ammal huda wa ammal huda'u, boleh dibaca dua ya, boleh dibaca hida, boleh dibaca huda, tapi ala lughatil masyhurati, menurut bahasa yang populer dalam bahasa Arab, terutama bahasa Arab klasik, itu banyak digunakan. Istiqmal dalam lisan Arab itu lebih banyak digunakan dengan pembacaan dhammah bi dhammal ha, jadi bacaannya huda. Wa ammal huda'u wa huwal insyadul ladzi tusaqu bihil ibil. Ya, jadi yang namanya huda itu nyanyian atau nasyid atau semacam irama yang dinyanyikan atau yang diiramakan oleh peternak onta kepada hewan tunggangannya. Itu namanya dalam bahasa Arab huda. Kalau kita cek di internet, ditambah biasanya menjadi fannul huda. Fannul huda itu seni dalam menyanyikan irama-irama tertentu untuk membuat hewan itu jinak. Jadi tusaku bihil ibil, untuk supaya menjinakkan onta itu. Maka Bapak Ibu ada, tapi saya rasa bukan hanya unta, semua hewan seperti itu. Biasanya hewan akan nurut jika diteriaki atau dipanggil oleh tuannya. Orang Arab juga seperti itu dulu. Jadi orang Arab kalau hewannya itu liar, maka biasanya kalau datang tuannya menyanyikan irama tertentu dan hewan itu kenal betul dengan suara pemiliknya, maka dia kemudian akan jinak. Ini juga pernah diambil perumpamaan oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat, ajmiluni ya Muhammad, orang ini minta agar Nabi Muhammad berbuat baik kepada dia. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah bawa sekarung gandum. Kemudian Rasulullah nanya, hal ahsantu ilaika, apakah saya sudah berbuat baik kepadamu? Orang itu balas, kamu belum berbuat baik kepada saya. Padahal Rasulullah sudah berikan satu karung gandum. Jadi Rasulullah kan kalau diminta tidak pernah tidak memberi, tapi memberinya Rasulullah kan ada keterbatasan, karena Rasulullah bukan orang kaya, bukan orang punya sumber ekonomi yang banyak, tapi tentu punya keterbatasan ketika memberikan itu. Maka Rasulullah masuk sekali lagi ke rumahnya, bawa beberapa karung lagi, tanya lagi, hal ahsantu ilaika, apakah kali ini saya sudah berbuat baik kepada anda? Ini sudah buat baik, setelah dia menerima beberapa karung gandum. Nah, peristiwa itu membuat beberapa orang sahabat Nabi itu marah betul dengan orang Arab Badui ini, sehingga mereka ada yang mengancam, dakni aqtuluhu ya Rasulullah, biarkan saya bunuh orang ini ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian menyebut misli wa mislu hadzal rajul, perumpamaan diriku dan hubungannya dengan laki-laki ini mislud dabati ma'a sayyidihi, seperti seekor unta dengan tuannya, seperti itu. Jadi yang bisa menaklukkan seekor unta itu ya tuannya, dengan menyanyikan atau fannul huda tadi. Biasanya orang Arab mendendangkan beberapa syair dan kemudian unta itu akan mengikut ke arah tuannya yang berjalan sambil mendendangkan syair itu. Maka di sini dalam definisinya Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan yang dimaksud dengan huda itu adalah insyadul ladzi tusaku bihil ibil. Jadi huda itu satu seni di tradisi masyarakat Arab untuk menggiring ya ontanya agar patuh ke arah di mana tuannya pergi. Maka Bapak Ibu kalau pergi haji itu kan ada apa itu? Kebun unta ya, atau taman unta itu. Itu biasanya ada teriakan-teriakan khas Arab itu. Ya, itu namanya huda itu. Teriakan-teriakan khas Arab
seorang pengembala untuk menjinakkan tunggangannya atau ontanya, itu namanya huda. Nah, dalam sejarah Arab klasik, huda itu pertama sekali dilakukan oleh kakek Rasulullah, namanya Mudar bin Nizar. Kalau enggak salah saya itu, kalau enggak kakek ke-19, kakek ke-20 Rasul itu, Mudar bin Nizar. Beliau orang yang pertama yang menciptakan tradisi huda ketika menunggangi kendaraan atau menunggangi onta atau menunggangi hewan-hewan yang lain seperti bihol, keledai ataupun kuda. Jadi ada kisahnya dalam cerita Arab pra-Islam ya, atau sebelum Islam. Itu ada kakek Rasulullah, Mudar bin Nizar. Jadi kalau kita urut nasabnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini yang namanya Quraisy. Ya, bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar. Jadi ke-20 kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke-20 namanya Mudar bin Ilyas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari dia naik kuda atau naik ontanya dan dia terjatuh dari kudanya itu atau dari ontanya. Maka semenjak itu dia menciptakan Fannul Huda. Jadi yang menciptakan tradisi itu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pada pertemuan yang lalu kita mengutip suatu asar dari Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab berkata, al-ghina zadur raqibu. Jadi yang namanya ghina, nyanyian, nasyid, dendangan lagu, itu bekalnya orang yang sedang menunggangi kendaraan dalam perjalanan jauh. Nah, itu tradisi bukan hanya di zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang pergi musafir jauh perjalanan, itu paling enak ditemani dengan lagu seperti itu kan. Nah, itu orang Arab dari dulu sudah seperti itu ternyata. Maka nanti dulu semenjak Rasulullah juga ada, maka hukumnya mubah Bapak Ibu. Famubahun, dalam kitab Fiqhul Islami wa Dilatuhu disebut amal huda wa huwal insyadul ladzi tusaqu bihil ibilu fahuwal mubahu, dan hukumnya mubah, la ba'sa fi fi'lihi wa istima'ihi. Tidak apa-apa hukumnya kalau kita melakukan itu, mendendangkan nasyid itu atau bahkan mendengarkan nasyid itu. Dan ini yang paling menarik kalau kita dengar kisah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandaq masuk ke rumah beliau mau melepas baju zirahnya, tapi dilarang oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa perintah dari Allah, di mana Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyerang Khaybar. Maka Rasulullah kemudian langsung bergerak, tidak copot baju perangnya, langsung bergerak ke Khaybar, 120 km tenggara daripada kota Madinah. Nah, dalam perjalanan lumayan panjang Pak, 120 km untuk ukuran 1400 tahun yang lalu itu jauh. Kalau sekarang Banda Aceh Sigli itu ya lebih kurang, Banda Aceh Sigli itu dekat sekali. Kalau dulu itu jauh. Jadi pada saat perjalanan itu para sahabat dalam perjalanan itu mendendangkan banyak nasyid yang disebut dengan Fannul Huda ini. Banyak sekali mendendangkan nasyid, mendendangkan lagu untuk menghibur selama perjalanan. Bahkan awalnya menarik kalau kita baca dalam kitab Tirmizi, dan kisah itu nanti diulang sekali lagi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, ketika membahas salah satu ayat dalam surat Yasin itu, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kan ada ayat surat Yasin itu, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajarkan kepadanya Muhammad syair, wa ma yanbaghilah, dan dia tidak patut untuk bersyair. In huwa illa zikrun, in huwa illa nadhirum mubin. Ya kan seperti itu ya. In huwa illa nadhirum mubin. Al-Qur'an itu peringatan yang jelas kepada orang-orang yang mau mendengarkan peringatan daripada Al-Qur'an. Jadi ada anggapan sementara orang gara-gara ayat ini yang namanya syair itu tidak boleh. Nah itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak diajarkan syair, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Nah, kemudian demi kepentingan ini Imam Ibnu Katsir, kalau kita baca tafsir Al-Qur'anul Azim, dan insyaallah kalau Bapak Ibu yang ngaji tafsir Al-Qur'anul Azim kita akan sampai situ, tapi saya tidak tahu kapan. Kalau ditanya kapan, saya tidak tahu. Sampai sekarang sudah beberapa tahun kita ngaji baru surah Al-Baqarah ayat 83 seperti itu.
Tapi insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan usia kita panjang, akan sampai pada ayat itu. Bal huwa masyru' kata Imam Ibnu Katsir. Tapi syair itu bahkan disyariatkan kata Imam Ibnu Katsir. Jadi tidak boleh pakai ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah sebagai pengharaman kepada syair. Buktinya, beliau mengutip peristiwa yang terjadi sepanjang perjalanan dari Madinah ke Khaybar itu. Para sahabat Rasulullah banyak sekali mendendangkan syair, nasyid. Salah satu yang direkam dalam Sunan Tirmizi itu sahabat mendendangkan ya Rab atau Allahumma ya Rab laula anta ma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina wansurna wasbit aqdamana wansurna alal qaumil zalimin. Itu didendangkan rame-rame oleh para sahabat. Pada awalnya ada sementara sahabat yang melarang, jangan ribut, itu tidak boleh. Tapi kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabat itu, da'uhu, biarkan mereka mendendangkan syair itu. Ya, istamir, kemudian kata Rasulullah, sambung, lanjut. Rasulullah sendiri senang mendengar syair tersebut. Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah, kalaulah bukanlah karena Anda mahtadaina, kami tidak mendapatkan petunjuk. Wala saddaqna, kami tidak akan bersedekah, wala shallaina, kami tidak akan mengerjakan salat. Fa anzil sakinatan alaina, turunkanlah sakinah, ketentraman, ketenangan di dalam diri kami. Wasabbit aqdamana, teguhkanlah kaki kami. Ya. Wansurna alal qaumil zalimin, tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang zalim. Itu doa atau itu bentuknya syair didendangkan selama dalam perjalanan itu. Dan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk lanjut, silakan lanjut. Nah, sepanjang jalan itu Rasulullah mendengarkan syair-syair tersebut. Maka berdasarkan fakta-fakta seperti itu Bapak Ibu, para ulama membolehkan famubahun, hukumnya mubah, ya. La ba'sa fi fi'lihi wa istima'ihi, tidak apa-apa kita melakukannya atau mendendangkan syair-syair tersebut, wa istima'ihi. Begitu juga mendengarkan kepada syair-syair tersebut. Jangan sampai nanti ada orang dengar syair, bid'ah, tutup telinga, haram, tutup telinganya. Janganlah sampai seperti itu. Karena enggak ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an melaknat dalam surat Syu'ara misalnya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Kan ada itu ayat dalam surat Syu'ara, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Kebanyakan para penyair yattabi'uhumul ghawun, mereka mengikuti jalan-jalan orang yang sesat. Wa annahum fi kulli wadin yahimun, mereka berdiri di setiap wadi untuk mendendangkan syair dalam rangka menipu banyak orang. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Illal ladzina amanu, tapi kan ingat ada pengecualiannya. Nah, Bapak Ibu mesti paham, dulu di Arab, di masa jahiliyah dulu Bapak Ibu, penyair itu asyuara, jamak dari kata syairun. Syairun jamaknya asyuara. Salah satu surat dalam Al-Quran namanya surat asyuara. Dan dalam surat itu Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali mengkritik kebiasaan para penyair. Kenapa dikritik penyair? Karena penyair di masa itu biman zilatin, posisinya sama seperti wartawan di masa kita sekarang. Kerjaannya, mohon maaf ini tidak masuk menyinggung wartawan, tapi mungkin tidak tepat ya, bukan wartawan dalam arti yang sesungguhnya, tapi pewarta ya, pewarta. Kalau jurnalis kan ada yang benar, ada, tapi ada juga yang nggak benar, ada yang pesanan macam-macam. Seperti buzzer lah, lebih tepatnya buzzer di masa sekarang, untuk membuat citra seseorang itu baik dan menjelekkan citra lawan politiknya, itu kan kerjaannya buzzer. Nah, lebih tepatnya buzzer. Nah, peran buzzer itu dulu dimainkan oleh para penyair Bapak Ibu. Jadi banyak sekali para penyair itu menghancurkan, menjelek-jelekkan ajaran agama Islam. Maka disebut sama Allah wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Kebanyakan para penyair itu mengikuti orang-orang yang sesat. Maksudnya para penyair di masa jahiliyah dulu, mereka yang menyerang Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, melaknat Nabi Muhammad. Nah, ini dikritik sama Allah. Jangan sampai kemudian kita pakai ayat itu melarang orang yang melantunkan nasyid, yang sebaliknya dengan nasyid itu dia memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tepat sama sekali, kehilangan konteksnya, kehilangan ceritanya. Jadi dulu orang Arab seperti itu.
Di lembah-lembah berdiri, di atas itu kemudian banyak orang berkumpul, duduk di bawahnya mendengarkan dendangan syair yang dibacakan oleh para penyair. Dan syair yang dibacakan di situ kebanyakan menjelek-jelekkan ajaran agama Islam. Maka kemudian dikritik habis sama Allah Subhanahu wa taala itu. Wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun wa annahum fi kulli wahdi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladzina amanu, kecuali para penyair yang sudah beriman, ya kan? Mereka tidak akan lagi buat syair untuk menjelek-jelekkan ajaran agama Islam. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kemudian dia banyak beramal soleh, wa zakarullah wantasaru min ba'di ma zulimu, dan dia mendapatkan pertolongan sebelumnya dia menzalimi orang lain. Maka Bapak Ibu, banyak sekali tokoh-tokoh penyair jahiliyah yang kemudian masuk Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerintahkan mereka untuk mengubah syair-syair supaya tetap seperti semula dalam profesi lama mereka. Contoh yang paling terkenal itu namanya Labid bin Ubaid. Labid bin Ubaid itu pernah gantung pena ya. Kalau main sepak bola gantung sepatu, kalau main badminton gantung raket, kalau penyair itu gantung pena lah. Jadi dia gantung pena, tidak mau lagi membuat satu bait syair pun setelah dia masuk Islam. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Labid, kenapa engkau tidak mau buat syair demi menyokong ajaran agama Islam? Anda perlu buat itu." Dia jawab seperti ini, "Cukuplah Al-Quran itu. Cukup Al-Quran, tidak butuh lagi bait syair saya. Setelah ada Al-Quran, ya tidak butuh lagi yang namanya bait syair saya." Tapi kemudian suatu hari Rasulullah minta langsung, "Ya Labid, buat beberapa beberapa bait syair supaya sahabat-sahabat ini bisa mendengar keindahan gubahan syair yang engkau buat." Akhirnya dia buat, Bapak Ibu, spontanitas. Yaitu itu kehebatan para penyair Arab dulu seperti itu. Ndak pikir, ndak merenung dulu di malam, spontan dia bisa mengubah kata-kata yang cukup indah. Sehingga terkenal sekali syairnya pada saat itu, "Ala kullu syai'in ma khalallahi batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun." Segala sesuatu yang tidak ada Allahnya di situ batil. Salat tidak ada Allah dalam otak kita, batil salat itu. Puasa tidak ingat Allah, yang ingat ghibah untuk orang lain, batil puasa itu. Belajar tapi tidak tujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam, untuk cari yang lain, batil belajar kita itu. Ya, apalagi duduk di kedai kopi ngomongin orang lain, ngomongin kejahatan, tidak ngomongin Allah Subhanahu wa taala, batil kegiatan kita itu. Apapun tanpa ada Allah di situ batil kegiatan tersebut. Wa kullu na'imin la mahalata zailun, dan setiap kenikmatan dia tidak akan kekal, zail, dia akan habis suatu saat. Bapak Ibu dulu bercita-cita punya kerja menjadi PNS, dapat lulus PNS, senangnya luar biasa, senangnya enggak lebih sebulan, setelah itu tawar balik, ya kan? Oh, ngejar-ngejar jabatan supaya dapat eselon 2, eselon 1. Setelah dapat eselon, senangnya paling 1-2 bulan buat tasyakuran, setelah itu hambar lagi itu, ya kan? Betul. Dulu cari jodoh, yang jomblo-jomblo ini belum dapat jodoh, cari jodoh, doa sana sini, tahajud rajin, dapat jodoh, senang luar biasa, senangnya 1 tahun, setelah itu cari jodoh yang berikutnya, kan gitu. Ini namanya setiap kenikmatan itu Bapak Ibu hilang gitu, dia nggak kekal. Namanya kenikmatan di dunia gitu ya. Kenikmatan di dunia itu kan nggak pernah abadi, itu sementara aja. Tepat sekali dia dendangkan oleh Labid bin Ubaid itu. Wa kullu na'imin la mahalata zailun. Kita tidak bisa menghindar, setiap nikmat itu akan hilang dengan sendirinya. Maka di situ butuh yang namanya syukur Bapak Ibu. Kalau nggak syukur, setelah dapat istri 1 cari istri kesekian, karena alasannya angka itu tak terhingga kan itu. Jadi 1 itu pembuka untuk angka-angka berikutnya. Aduh, itu kacau. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan penjelasan-penjelasan kita tadi itu, maka Syekh Wahbazweli dengan cukup mantap, dengan tegas mengatakan, waqad aqarrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama aqarra nasyidul a'rab. Jadi Nabi Muhammad memastikan, meneguhkan, mematenkan yang namanya nasyid, yang namanya huda itu boleh, ya.
Kama aqarra nasyidul Arab, sebagaimana Rasulullah mengizinkan orang-orang Arab mendendangkan nasyid. Meskipun di sini ndak yang megang teks kitabnya lihat ndak ada dalil. Itulah kebiasaan para fuqaha. Para fuqaha atau para ahli fikih Bapak Ibu ketika nyusun kitab fikih biasanya dalilnya ndak ditaruh lagi. Misalnya dalil bolehnya syair seperti yang saya kutip tadi, ndak diletakkan lagi. Jadi cuman ini boleh, ini ndak boleh, seperti itu aja. Nggak, dalilnya adalah dalil. Paling kalau yang penting sekali pakai dalil baru pakai dalil. Ya, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu belajar kitab fikih, lah ini kan nggak ada dalilnya Ustadz, nggak ada dalilnya, ini ngomong asal-asalan. Bapak Ibu pergi Kanduri, kemudian dihidangkan kuah blangong. Kuah blangong itu daging sapi. Untuk kita yakin yang sedang kita makan itu daging sapi, tidak mesti ada kepala sapi di situ. Betul kan? Langsung kita cicipi, oh nyosi lemonya. Apalagi kalau orang darah tinggi itu. Kalau dia makan kambing udah naik itu kan. Tapi kalau dia nyosi lemo, tidak mesti supaya ini daging sapi harus ada kepala sapinya dulu, harus ada potret. Tadi yang disembelih itu adalah sapi, tidak mesti seperti itu. Cukup udah pas, taste rasanya itu pas gitu kan. Maka begitu juga ini. Jadi meskipun dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh ini tidak disebut lagi dalilnya apa, sudah. Jadi cukup dari penjelasan saya saja dalilnya itu. Jadi seperti itu fannul gaya seni para ulama fikih dalam membuat kitab fikih seperti itu. Kalau nggak seperti itu Bapak Ibu, kitab fikih itu tebalnya luar biasa itu. Dikit-dikit dalil, tebal sekali. Kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh ini saja yang sudah disingkat-singkat beberapa tema nggak pakai lagi dalil, 11 jilid. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau setiap tema dipakaikan dalil bisa 200 jilid mungkin, tebal sekali. Nah itu kebiasaannya para fuqaha. Jadi tidak tepat kalau ada sementara saudara kita muslim mengatakan itu tidak ada dalilnya. Masa bertaharah butuh dalil? Bapak Ibu bersuci itu kita tidak butuh dalil sebenarnya. Ya, alhamdulillah ada dalil kan gitu. Misalnya at-tahuru syatrul iman kan ada dalilnya seperti itu. Wallahu yuhibbul mutahhirin wasiyabaka fatahhir, itu alhamdulillah ada dalil. Tapi tanpa dalil pun dengan otak kita Bapak Ibu kita ngerti kita itu harus bersuci. Maka saya senang sekali dengan pengurus Masjid Oman itu. Ketika pernah suatu saat di demo-demo, ada satu orang demo, ini Masjid Oman macam-macam lah ngomongnya. Kemudian pengurus masjid itu ngajak ke kamar mandi. Bapak Ibu kalau pernah pergi ke kamar mandi Masjid Oman itu bisa tidur kita itu. Ya, bisa ngopi di situ. Insya Allah selera, ngopi di kamar mandi Masjid Oman itu insya Allah selera. Nah kemudian pengurus masjidnya ngomong seperti ini, kira-kira kamar mandi sebersih ini itu bisa dilakukan oleh orang ngaji atau oleh orang yang nggak ngaji? Nggak mungkin orang yang nggak ngaji bisa mengelola masjid atau kamar mandi sebersih itu. Jadi kebalikannya adalah kalau ada orang ngaji tapi kamar mandi masjidnya masih kotor, berarti ngajinya itu dipertanyakan Bapak Ibu. Betul kan? Yang paling penting itu bukan ngajinya loh. Yang paling penting itu bukan hafal hadisnya, tapi sejauh mana kita praktekkan itu hadis, kan itu. Praktekkan itu yang kita ngaji itu. Jadi kalau kita ngaji, masjid kita masih banyak kotoran, kamar mandi masjid kita masih jorok, apalah gunanya kita mengaji, kan seperti itu. Jadi kata saya itu dalil yang paling bagus itu. Ngajak terus ke kamar mandi. Jadi kalau Bapak Ibu apa itu Ustadz itu ngaji terus sama keluarga ribut, ajak dia ke rumah kita langsung. Itu dalil yang paling keren itu. Itu namanya dalil bilhal ya. Situasi, dalil situasi itu yang paling keren seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian lanjutnya Syekh Wabazwali mengatakan fayajuzu sairu anwa'il insyadi ma lam yukhraju ila hadil ghina. Maka semua jenis nasyid ya yang tidak masuk dalam kategori ghina, karena ghina menurut Syekh Wabazwali seperti yang kita kaji kemarin itu sudah masuk ke haram, tapi sebenarnya seperti yang saya jelaskan kemarin kita harus membuka sedikit pintu ya, seperti pendapatnya Imam Nawawi. Karena ada sebagian orang itu toh dengan musik dia bahkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya setuju dengan pendapatnya Imam Nawawi. Kalau ditanya apa hukum musik, katakan musik itu adalah
hukumnya haram. Tapi kenapa seperti itu? Karena kebanyakan orang bermusik lalai dengan ajaran Allah. Tapi bukakan sedikit pintu, karena ada orang tertentu seperti orang sufi, ternyata dengan musik mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja Bapak Ibu. Kadang-kadang sholat kita pun bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu enggak ada baiknya dalam sholat kita itu kalau enggak buat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu kan ingat sama Allah, tazakkur. Maka istilahnya tazakkur. Tazakkur itu pekerjaan hati yang selalu mengingat Allah. Gandengannya, padanan katanya tafakur. Tafakur itu kerjaan otak yang selalu ingat kepada Allah, itu tafakur. Sedangkan tazakur itu pekerjaan hati, maka namanya zikir. Zikir itu kerjanya di hati, bukan di otak kita itu. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, itu kerjaan hati, itu bukan kerjaan otak itu. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u insadu syi'ri fala yunkirahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya banyak sekali mendengarkan nasyid, syair, ya, fala yunkirahu, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sama sekali. Jadi penggunaan ayat surat Yasin wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah itu dalam konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamankan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan syair Bapak Ibu. Itu yang harus kita ketahui. Meskipun gubahan-gubahan kata Al-Qur'an itu kalau dicarikan dapat pola syairnya. Salah satu bentuk syair itu kan nasrun namanya, Pak. Nasrun itu prosa. Prosa itu kalau akhirannya sama semua, misalnya ada 5 ayat, 10 ayat sama semua, itu namanya prosa. Prosa itu macam ada yang terakhirnya lam semua, ada yang terakhirnya ya semua. Itu disebut lamiyah, yaiyah, baiyah. Kalau terakhirnya ba semua namanya baiyah. Itu an-nasru dalam bahasa Arab. Nah, dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Al-Qur'an ada mirip-mirip, polanya dapat itu dengan ilmu syair Arab itu dapat. Saya sering mencontohkan misalnya surah Maryam itu itu yaiyah ya. Semua akhirnya itu ya belakangnya. Kaf ha ya in sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahnal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria, dan seterusnya itu. Jadi itu an-nasru. Kalau kita pakaikan pola memahami syair jahiliyah pada Al-Quran ketemu. Tapi Allah mau memastikan ini bukan syair. Ini kitab suci loh, bukan syair. Dan kalau syair nanti tertuduh Muhammad itu syairan, seperti itu. Maka disebut walaisal Qur'ana syi'ran wala Muhammada syairan. Itu hadis Rasulullah. Al-Quran ini bukan syair dan Muhammad itu bukan penyair, seperti itu. Tapi bahwa dia mengandung nilai-nilai syair, ya itu tidak bisa dibantah Bapak Ibu. Itu tidak bisa dibantah. Bahkan lebih menariknya, kalau syair Arab dibaca, kita tidak paham maknanya, kita tidak bisa tersentuh apa-apa. Atau puisi dalam bahasa Indonesia dibacakan, kita tahu maknanya, kita boleh jadi sedih, boleh jadi tidak tersentuh apa-apa hati kita. Tapi Al-Quran dibaca oleh imam dalam sholat dengan berbagai irama itu, dengan berbagai pola irama, talhin, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita tidak tahu maknanya Bapak Ibu bisa buat kita menangis. Di situ mukjizatnya Al-Quran itu. Kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu tafsirannya. Tapi asal Bapak Ibu dari hati ke hati tulus, ikhlas itu, waktu datang sholat itu ikhlas. Dan dalam pengajian di Imasin Keadang, pengajian tasawuf dengan kitab Ihya Ulumuddin, kita sudah maknakan ikhlas itu maknanya adalah qul huwallahu ahad, karena itu ayat pertama dari surah Al-Ikhlas. Makna Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, maknanya apa? Kalau kita terjemahkan serampangan kan maknanya katakan dia itu adalah esa. Tapi kalau kita balikkan logikanya tidak mendua, itu ikhlas. Dan itu turunannya banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu takbiratul ihram waktu sholat cuman ingat Allah, ndak ingat istri, ndak ingat anak, ndak ingat pekerjaan, itu ikhlas namanya. Tapi waktu masih takbir masih ingat sepeda motor ketinggalan kunci apa enggak, itu belum ikhlas. Bersama dengan istri kita di rumah
masih teringat istri orang, itu belum ikhlas. Belum ikhlas nerima itu istri kita yang di samping itu kan. Lagi belajar pegang HP itu ndak ikhlas. Lagi doa sama dia, update status foto lagi sama dia di rumah fulan, itu ndak ikhlas itu namanya. Betul kan? Itu maknanya apa, Pak? Mendua, Pak. Mendua itu lawan daripada kul huwallahu ahad. Seperti itu yang dimaknakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ulumuddin. Jadi asal kita ikhlas Bapak Ibu ketemu, ndak usah ngerti ulumul Quran, ilmu tafsir, nggak usah ngerti bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan rahmatan lil alamin. Terserah agama terserah bangsa kita apa, bahasa kita apa, asal niat kita ikhlas, ketemu sen Al-Quran itu. Nah, itu mukjizatnya Al-Quran. Nggak bisa, yang lain nggak bisa punya peran. Syair nggak bisa, puisi Indonesia nggak bisa, cuman yang bisa dimainkan oleh Al-Quran. Tapi syaratnya tadi ikhlas. Maka dalam konteks ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah siapa? Mukhlisin alahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin alahuddin. Seperti itu. Itu kan dapat ya? Dapat. Jadi khusyuk, saya kok enggak khusyuk salatnya, berarti enggak ikhlas. Udah itu, gampangnya gitu. Enggak usah cari yang lain, gampangnya yang seperti itu, Pak. Berarti enggak ikhlas. Baik, wa yajuzu qaulu syairi. Nah, boleh juga kita berbicara atau mengucapkan syair, enggak apa-apa. Li annahu kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam syuara. Jadi Rasulullah itu banyak sekali penyair yang membela ajaran Rasulullah, karena kan tadi seperti yang saya katakan, penyair itu untuk masa 1400 tahun yang lalu statusnya sama seperti jurnalis, wartawan, pewarta, buzzer. Jadi dia punya peran penting. Kalau nggak ada mereka, ajaran Islam terus-terusan diserang. Maka Rasulullah juga mengkader beberapa para penyair untuk membela ajaran agama Islam. Di sini disebut diantaranya Hasan, wa Ka'ab bin Malik, wa Abdullah bin Rawahah, wa qad madahuhu. Nah, mereka ini selalu sering memuji Rasulullah, sering memuji Allah, sering memuji ajaran agama Islam. Bahkan yang menarik lagi, wa a'tar Rasul burdatan kanat alaihim. Jadi Rasulullah pernah memberikan burdah. Nah, ini nanti kenapa semua kasidah yang memuji Nabi namanya burdah? Ada kasidah burdah, yang paling populer itu kan kasidah burdah Imam Al-Busiri. Boleh dibaca Al-Busiri, boleh dibaca Al-Busairi, boleh kedua-duanya. Kasidah burdah Al-Busairi atau Simtud Durar itu disebut dengan burdah. Padahal burdah itu Bapak Ibu, maknanya lughatan secara bahasa itu selimut. Jadi pada saat itu lagi musim dingin, Rasulullah bukan selimut bataniyah ya, ada selimut maknanya bataniyah. Bataniyah itu kayak bed cover kita, itu bataniyah dalam bahasa Arabnya. Tapi selimut orang Arab yang tebal, yang bentuknya model rida, tapi tebal dia itu. Kalau sorban atau rida kita kan biasa itu tipis. Ini tebal kainnya. Biasanya orang Arab pakainya warna hijau itu. Warna hijau, kalau Bapak Ibu sering lihat Habib Umar itu di Yaman, dari Yaman, kalau musim dingin itu beliau pakai itu namanya burdah yang hijau itu, yang tebal dia itu. Dan terkadang Rasulullah mengikat burdahnya itu ke kakinya, julusan muhtabian, duduk ikhtiba. Bisa dipraktekkan, siapa yang bisa duduk pegang tangan itu? Bisa? Haris coba. Kayak Bang Ferry. Itu namanya duduk ikhtiba. Seperti ini, Pak. Jadi itu gaya duduk favorit Nabi itu. Jadi Nabi itu kalau sudah duduk, burdahnya itu diikat ke badannya, ke kakinya itu, sehingga nyaman betul itu. Di musim dingin Rasulullah senang duduk seperti itu. Itu namanya ikhtiba. Diceritakan dalam banyak hadis Rasulullah ya seperti ini. Itu namanya ikhtiba. Nah, suatu hari datang namanya Ka'ab bin Zuhair, Bapak Ibu. Ka'ab bin Zuhair. Jadi ceritanya ini menarik sekali. Kisah Islamnya Ka'ab bin Zuhair ini menarik sekali. Ya, di sini kan diceritakan wa ata Rasul burdatan kanat alaihim Ka'ab bin Zuhair. Suatu hari Rasulullah menyerahkan burdahnya, selimutnya itu ke Ka'ab bin Zuhair, lima ansyadahul qasidatul lamiyah. Saat si Zuhair ini, Ka'ab bin Zuhair, mendendangkan kasidah lamiyah. Ujungnya itu lam semua. Nanti saya akan bacakan sebagiannya. Lam semua. Ya, Banat Su'ad, judulnya itu Banat Su'ad atau Banat Sa'ad. Boleh dibaca Banat Su'ad, boleh dibaca Banat Sa'ad. Jadi Bapak Ibu, kisahnya gini.
si Ka'ab bin Zuhair itu orang Mekah, kaum Muhajirin. Saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dia masih musyrik, masih kafir. Nah, dia punya bapak namanya Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma ini penyair terkenal sekali di masa Arab Jahiliyah. Zuhair bin Abi Sulma ini punya 2 orang anak. Anak pertama namanya Jibrun bin Zuhair, anak kedua namanya Ka'ab bin Zuhair. Jibrun bin Zuhair ini masuk Islam, ikut hijrah bersama Rasulullah. Akhirnya 2 penyair terkenal ini saling bertanding, Bapak Ibu. Adik abang nih. Abang di pihak Nabi, adik di pihak kafir Quraisy. Selalu tanding itu, selalu tanding. Dalam perang Badar, mereka yang menyemangati pasukan masing-masing. Si Ka'ab bin Zuhair menyemangati pasukan kafir Quraisy, Jibrin bin Zuhair menyemangati pasukan muslim. Seperti itu terus. Nah, singkat cerita, setelah perang Khandaq itu kan umat Islam makin berjaya itu. Orang kafir Quraisy makin down itu, makin rendah mentalitasnya, dan sudah nampak tanda-tanda kejatuhan kota Mekah itu sudah nampak. Ya, namanya abang kan sayang dia sama adiknya. Ini kalau nanti Rasulullah masuk ke kota Mekah, dia kan khawatir macam-macam. Nanti adiknya akan diapa-apakan. Akhirnya dia bersurat kepada adiknya supaya adiknya itu berkenan masuk Islam, dan kalau dia mau minta maaf kepada Rasulullah, pasti Rasulullah maafkan. Kata abangnya itu dalam surat itu. Dibalas sama Ka'ab bin Zuhair dengan syair-syair yang penuh dengan laknat. Jadi dalam syair itu setiap ada kata mal'un, meskipun dia enggak sebut nama, tapi yang dimaksud dengan kata mal'un itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal'un itu artinya orang yang terlaknat. Rasulullah marah besar, sahabat marah besar ketika terima surat itu. Marah besar. Akhirnya abangnya kirim surat lagi ke adiknya si Ka'ab bin Zuhair supaya dia maulah datang, karena Rasulullah betul-betul marah dan umat Islam itu siap menyerang kota Mekah kapanpun, dan salah satu orang yang paling dicari itu adalah apa istilahnya, most wanted itu kan, itu adalah si Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya dia takut. Nah, ini Bapak Ibu, para seniman itu biasanya mentalitasnya bukan baja, bukan faktor. Seniman itu kan halus orangnya, ya kan, halus. Orang yang seniman itu pasti halus. Tentara harus baja, nggak boleh lofi, mentalitasnya harus baja itu. Jadi dia takut. Akhirnya singkat cerita dia datang ke kota Madinah. Dia masuk ke kota Madinah, tidak banyak orang yang kenal dia, termasuk Rasulullah tidak kenal dia karena dulu waktu tinggal dia masih kecil. Dia jumpa ke depan Rasulullah dan dia tanya. Dan Rasulullah tidak tahu yang di hadapannya itu adalah Ka'ab bin Zuhair. Si Ka'ab nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika ada Ka'ab bin Zuhair datang di hadapanmu, apakah dosa-dosanya yang lalu engkau maafkan?" "Ya, saya maafkan," kata Rasulullah. Kemudian dia buat pengakuan, "Sayalah Ka'ab bin Zuhair." Dan pada saat itu dia mendendangkan syair ini, Banat Su'ad, dan itu disepakati oleh para ahli syair Arab kasidah terbaik. Ya, maka disebut semua pujian-pujian kepada Nabi itu burdah namanya. Gara-gara pujian itu Nabi mengambil burdahnya. "Nih, ambil burdahmu itu." Dia mengucapkan kalimat syahadat di situ, kemudian dia mendendangkan syair Banat Su'ad. Faqalbil yauma mabtulu. Kan lamiyah. Akhirnya lam semua nanti Bapak Ibu. Banat Su'ad. Su'ad atau saat itu suatu nama dalam dunia imajinasi dia, tapi yang dimaksud dengan kata saat itu, nama saat itu adalah Nabi Muhammad. Tapi begitulah orang syair, dia tidak mau berterus terang, tapi dia tujuannya memuji Rasul. Jadi Banat Sa'ad atau Banat Su'ad. Faqalbil yauma mabtulun. Hari ini si Sa'ad sudah pergi jauh dari kita. Faqalbil yauma mabtulun. Dan hatiku hancur, pecah seperti kaca yang berkeping-keping, gitu kata dia. Ya. Mutayyamun isra la yufdamu makbulun. Hatiku tertawan dan tidak bisa pernah pergi kembali seperti sedia kala. Kaca pecah itu Bapak Ibu, mau diperbaiki nggak bisa seperti semula, seperti itu kan. Jadi kaca itu bisa kita perbaiki, tapi tidak sama seperti semula. Itu. Wa ma sa'adun ghadatul baini idrahalu, dan tidaklah saat ketika dia pergi
tidak meninggalkan suara apa-apa illa aghannu ghadidul khatabil makhulu, kecuali suara rusa yang dia tunggangi. Jadi saat itu adalah nama lain dari Rasulullah yang dipakai oleh si Ka'ab bin Zuhair. Jadi ketika pergi, saking kedapnya dia pergi, enggak meninggalkan bekas kecuali hanya suara rusa yang dia tunggangi, illa aghannul ghadidul hutabul makhulu, dan suara kedipan mata yang berbolak-bolak atau yang berkedip-kedip. Al-hutabu al-makhulu, kedipan mata orang yang bercelak. Jadi dianggap Nabi Muhammad pada saat meninggalkan Mekah, saya masih kecil, kok kayaknya enggak meninggalkan jejak kecuali hanya suara rusa yang berderu dan kedipan Nabi Muhammad yang menangisi. Kedipan Nabi Muhammad kan senang pakai celak, makhul itu celak Bapak Ibu, senang pakai celak. Jadi kedipan mata Nabi Muhammad yang nangis itu, itulah yang terngiang-ngiang dalam diriku ketika Nabi Muhammad meninggalkanku pergi, yang membuat hatiku pecah itu. Haifa'u mukbilatan wa ajza'u mudbiratan, dipandang dari depan enak, dilihat dari belakang takjub. Ya itu, dia muji Nabi Muhammad. La yustaka kisarun minha wala tulun, tidak peduli apakah dia berpostur tubuh pendek ataupun panjang. Ya, karena tubuh Nabi itu tidak panjang sekali dan juga enggak cebol sekali, maka dia menyebut la yustaka kisarun minha wala tulun. Akhirnya lam semua Bapak Ibu, lam semua itu. Ya, saya tidak peduli apakah dia orang yang bertubuh pendek ataupun panjang. Ya, asal saya lihat dia dari depan membuat saya takjub. Haifa'u mukbilatan, lihat dari depan membuat kita takjub. Ajza'u mudbiratan, lihat dari belakang membuat kita senang. Ya, maka dia sebut la yustaka kisarun minha wala tulun, saya tidak peduli apakah dia berpostur pendek maupun panjang. Tajlu awarida dzi dzalmin idzab tasamat, giginya itu sangat putih indah ketika dia senyum. Idzab tasamat, ketika dia senyum. Ka'annahu manhunun raha ma'lulu, seperti seolah-olah orang yang sedang mabuk minum minuman keras dan menyeringai giginya itu. Orang Arab itu minum minuman keras bukan karena pelarian. Kalau sekarang kan kita drug itu macam-macam ya, ada orang stres minum. Orang Arab dulu kalau senang minum Bapak Ibu. Orang Arab dulu kalau minum senang, itu dia sedang bahagia sehingga giginya itu menyengerai. Ya, nampak putihnya itu. Dan panjang baitnya itu sampai 50 itu. Kalau saya baca kita enggak akan pulang malam ini. Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad sampai bait keempat itu Rasulullah ambil burdahnya itu. Nah, ini saya sering bilang Bapak Ibu, jangan pernah nilai bahasa cinta dengan bahasa hukum. Tadi kan kalau kita pakai bahasa hukum kurang ajar ini orang. Masa nyebut ka'annahu manhulun raha ma'lulu, seperti gigi pemabuk yang sedang menyeringai ketika menuak khamar, kan gitu. Itu kalau pakai bahasa hukum dia kurang ajar nyebut Nabi Muhammad negak khamar. Kayak saya lah kalau ngomong istri saya, Anda adalah belahan jiwaku, saya tidak bisa hidup tanpa dirimu. Kalau Bapak Ibu nilai ucapan saya itu dengan fikih, saya sudah syirik itu. Tapi nilailah dengan bahasa cinta, gitu loh. Paham ya? Itu bahasa cinta itu, ungkapan cinta. Nabi Muhammad senang sekali, sahabat berdecak kagum, padahal sebelumnya sahabat pingin jotos dia itu. Senang sekali sahabat, Nabi Muhammad senang. Diambil burdah yang warna hijau itu di pundaknya, dilempar sama Nabi Muhammad, ini ambil. Maka Bapak Ibu sunnah, kalau kita lihat anak kita hafal Quran, ambil kasih peci kita, bukan duit, peci properti itu, cincin, jam tangan. Ya, maka jangan pakai jam tangan terlalu mahal, nanti menyesal. Ya, di Arab begitu Bapak Ibu. Saya pernah khutbah sekali di Mesir, di Dimyat, pernah khutbah sekali. Setelah khutbah senang orang Arab, wah bahasa Arabnya lumayan bagus. Dikasih rida, ada yang kasih peci, tidak ada yang kasih duit. Kalau sekarang kan salam tempel yang banyaknya. Jadi seperti itu, senang sekali. Maka semenjak itulah puji-pujian kepada Nabi dikenal dengan burda. Ahmad Syauqi, penyair Mesir yang terkenal itu, buat syair ketika dia rindu sama Nabi Muhammad, dia buat syair. Namanya Burdah Ahmad Syauqi. Imam Busairi ketika rindu sama Nabi Muhammad buat syair namanya